Selamat datang, para penjelajah pengetahuan. Hari ini, kita akan memulai perjalanan yang menarik dan mendalam ke dalam kompleksitas psikologi manusia. Psikologi adalah kunci untuk memahami apa yang membuat kita seperti kita, bagaimana kita merespons dunia di sekitar kita, dan mengapa kita membuat keputusan yang kita buat. Dalam video ini, kami akan membawa Anda ke dalam dunia psikologi manusia dengan mengungkapkan 5 fakta psikologis yang mungkin belum Anda ketahui sebelumnya. Fakta-fakta ini akan merambah pikiran Anda, memicu rasa ingin tahu, dan memperdalam pemahaman Anda tentang diri sendiri dan orang lain. Dengan pengetahuan ini, Anda akan memiliki alat untuk menggali lebih dalam ke dalam diri Anda sendiri, meningkatkan komunikasi dengan orang-orang di sekitar Anda, dan menjadi lebih sadar akan bagaimana otak dan emosi kita bekerja. Jadi, siapkan diri Anda untuk petualangan psikologi yang menarik ini, dan mari kita mulai dengan fakta psikologis pertama yang akan membuka pintu menuju pemahaman yang lebih dalam tentang diri kita sendiri. Terima kasih telah menyempatkan waktu untuk menonton video ini. Saya harap Anda mendapatkan manfaat besar darinya. Jangan lupa untuk melakukan 3 hal penting di sini: subscribe, like, dan share. Tekan tombol subscribe untuk mendapatkan pembaruan terbaru dari saluran kami secara langsung. Jika Anda menikmati konten ini, berikan kami thumbs up dengan cara memberikan like, sehingga kami tahu bahwa Anda menyukainya. Terakhir, jika Anda merasa video ini bermanfaat, jangan ragu untuk membagikannya dengan teman-teman dan keluarga Anda. Semakin banyak orang yang mendapatkan manfaat dari konten ini, semakin baik. Terima kasih banyak atas dukungan Anda. Pertama, tetap tenang ketika seseorang meninggikan suaranya kepada Anda. Tetap tenang ketika seseorang meninggikan suaranya kepada Anda adalah penting. Cobalah untuk tidak merespons dengan kemarahan atau emosi negatif. Dengarkan dengan seksama apa yang mereka katakan dan berbicaralah dengan tenang untuk menyelesaikan permasalahan atau perbedaan pendapat dengan lebih baik. Menurut psikologi, ketika seseorang mengalami peningkatan suara, respons instingtual kita cenderung merasa terancam atau marah. Namun, tetap tenang dapat membantu mengurangi reaksi ini. Menyikapi peningkatan suara dengan kemarahan atau ketegangan dapat menghambat komunikasi yang efektif. Orang yang marah mungkin kesulitan mendengarkan atau merespons dengan baik. Mampu mengendalikan emosi dan merespons dengan baik dalam situasi ini adalah tanda kecerdasan emosional. Ini dapat meningkatkan kemampuan berkomunikasi dengan baik. Tetap tenang dalam situasi konflik verbal dapat membantu mencegah eskalasi konflik yang lebih besar. Ini dapat membantu menjaga hubungan yang sehat. Jadi, tetap tenang ketika seseorang meninggikan suaranya adalah penting dari segi psikologis untuk memastikan komunikasi yang lebih baik dan menghindari konflik yang tidak perlu. Kedua, tuliskan pikiran Anda ketika Anda merasa stres atau cemas. Ketika seseorang merasa stres atau cemas, otak mereka seringkali lebih fokus pada ancaman daripada pada hal-hal positif. Ini dapat mengarah pada pikiran negatif yang berputar-putar tentang kemungkinan risiko atau bahaya. Pikiran cemas seringkali terkait dengan antisipasi terhadap peristiwa buruk yang mungkin terjadi di masa depan. Seseorang mungkin merenung tentang apa yang akan terjadi dan bagaimana saya akan menghadapinya dengan imajinasi yang cenderung negatif. Orang yang merasa stres atau cemas sering merasa bahwa mereka kehilangan kendali atas situasi atau perasaan mereka. Ini dapat menghasilkan pikiran tentang ketidakpastian dan ketidakmampuan untuk mengendalikan keadaan. Saat merasa cemas, pikiran cenderung untuk memperbesar masalah atau menganggapnya lebih buruk daripada yang sebenarnya. Ini dapat menghasilkan pikiran berlebihan serta berlebihan pula tentang potensi konsekuensi negatif. Seseorang yang cemas seringkali cenderung memusatkan perhatian pada diri sendiri, termasuk perasaan dan gejala tubuh. Mereka mungkin terlalu memikirkan bagaimana mereka merasa dan bagaimana orang lain mungkin melihat mereka. Stres dan kecemasan dapat mengubah pola pikiran seseorang menjadi lebih negatif. Seseorang mungkin mulai memikirkan diri mereka sendiri, orang lain, dan dunia secara lebih pesimis. Saat merasa cemas, perhatian sering menyempit pada detail-detail yang mungkin tidak relevan atau kecil, yang dapat mengganggu kemampuan seseorang untuk melihat gambaran besar.
Kecemasan dapat mengganggu kemampuan seseorang untuk berkonsentrasi dan memproses informasi secara efektif. Pikiran yang terpecah dapat muncul, dan seseorang mungkin merasa kesulitan untuk fokus pada tugas tertentu. Dengan menuliskan pikiran, Anda mengeluarkan pikiran-pikiran tersebut dari pikiran Anda dan menempatkannya ke dalam kata-kata tertulis, yang dapat memberikan rasa pembebasan dan mengurangi tekanan mental. Menuliskan pikiran bisa membantu Anda memahami lebih baik apa yang sebenarnya sedang Anda rasakan dan mengapa Anda merasa seperti itu. Ini dapat membantu Anda mengidentifikasi akar penyebab stres atau kecemasan Anda, yang merupakan langkah penting dalam menyelesaikan masalah atau mengambil tindakan yang tepat. Menuliskan pikiran Anda dapat membantu Anda merumuskan solusi atau rencana tindakan untuk mengatasi sumber stres atau kecemasan. Anda dapat lebih sistematis dalam berpikir dan mengevaluasi opsi yang tersedia. Menulis tentang perasaan Anda dapat membantu Anda melepaskan ketegangan emosional yang Anda rasakan. Ini dapat memberikan rasa lega dan relaksasi. Menuliskan pikiran secara teratur selama periode stres atau kecemasan dapat membantu Anda melihat perkembangan Anda dari waktu ke waktu. Anda dapat melihat apakah Anda membuat kemajuan dalam mengelola emosi Anda atau jika ada pola tertentu yang muncul. Menulis memungkinkan Anda untuk merefleksikan pengalaman Anda. Anda dapat melihat kembali catatan Anda di masa depan dan belajar dari pengalaman Anda, serta mengidentifikasi strategi mana yang efektif dan mana yang tidak. Menulis pikiran Anda adalah bentuk komunikasi dengan diri sendiri. Ini dapat membantu Anda memproses emosi Anda dan menciptakan kejelasan dalam pikiran Anda. Dengan demikian, menuliskan pikiran Anda saat merasa stres atau cemas dapat membantu Anda mengatasi emosi negatif, merasa lebih terorganisir, dan mengembangkan pemahaman yang lebih baik tentang diri Anda sendiri. Itu bisa menjadi alat yang kuat dalam manajemen stres dan kecemasan. Ketiga, postur tubuh yang benar dapat meningkatkan rasa percaya diri. Postur tubuh yang baik dapat memiliki dampak positif pada rasa percaya diri seseorang. Postur tubuh yang benar mengacu pada posisi tubuh yang sejalan, seimbang, dan tegak. Ketika seseorang memiliki postur tubuh yang baik, mereka sering terlihat lebih percaya diri. Postur yang tegak dan sejalan dapat memberikan kesan kepercayaan diri yang mungkin dipersepsikan oleh orang lain. Memiliki kesadaran terhadap postur tubuh Anda dan berusaha untuk menjaga postur yang baik dapat membuat Anda merasa lebih terhubung dengan tubuh Anda. Ini bisa membantu meningkatkan kesadaran diri dan rasa percaya diri. Cara kita berdiri dan bergerak dapat memengaruhi perasaan diri kita sendiri. Ketika seseorang menjaga postur tubuh yang baik, mereka mungkin merasa lebih kuat dan berdaya, yang pada gilirannya dapat meningkatkan rasa percaya diri. Postur tubuh yang baik seringkali memancarkan kesan percaya diri. Orang yang berdiri tegak dengan kepala tinggi dan bahu terbuka dapat memberikan kesan kepercayaan diri yang kuat kepada orang lain. Postur tubuh yang baik dapat berfungsi sebagai bentuk komunikasi nonverbal. Orang yang memiliki postur yang baik cenderung memberikan kesan positif, percaya diri, dan penuh energi kepada orang lain. Postur yang baik dapat merangsang pelepasan hormon endorfin yang dapat meningkatkan perasaan positif. Ini dapat membantu Anda merasa lebih bahagia dan percaya diri. Orang dengan postur tubuh yang baik seringkali dianggap lebih berwibawa dan mampu memimpin. Ini dapat meningkatkan rasa percaya diri ketika seseorang merasa diperlakukan sebagai pemimpin atau berada dalam situasi yang memerlukan kepercayaan diri. Ketika seseorang memiliki postur yang baik, ini dapat menciptakan perasaan positif tentang diri sendiri. Mereka mungkin merasa lebih dihormati dan dihargai oleh orang lain, yang dapat meningkatkan rasa percaya diri mereka. Penting untuk diingat bahwa postur tubuh yang baik bukan hanya tentang penampilan fisik, tetapi juga tentang kesehatan fisik. Berolahraga, menjaga berat badan yang sehat, dan memperhatikan ergonomi saat duduk atau berdiri dapat membantu menjaga postur yang baik. Jika seseorang memiliki masalah postur yang serius, berkonsultasilah dengan profesional kesehatan atau fisioterapis untuk saran dan perbaikan. Keempat, tatap mata seseorang saat mendapat jawaban kurang memuaskan.
Menatap mata seseorang saat Anda mendapatkan jawaban kurang memuaskan memiliki berbagai aspek psikologis yang mempengaruhi dinamika komunikasi. Tatap mata dapat memungkinkan orang untuk melihat ekspresi emosi yang muncul di wajah seseorang saat memberikan jawaban kurang memuaskan. Misalnya, ekspresi wajah Anda mungkin mencerminkan rasa penyesalan, frustrasi, atau kekhawatiran. Kontak mata saat memberikan jawaban yang kurang memuaskan menciptakan keterbukaan dalam percakapan. Ini menunjukkan bahwa Anda siap untuk menerima reaksi, pertanyaan, atau klarifikasi lebih lanjut dari pihak lain yang memfasilitasi dialog yang lebih efektif. Menjaga kontak mata dapat memperkuat atau membangun kepercayaan dalam komunikasi. Ini menunjukkan bahwa Anda tidak mencoba menyembunyikan sesuatu atau mengelak dari tanggung jawab atas jawaban tersebut. Tatap mata dapat menunjukkan kesadaran Anda terhadap perasaan orang yang menerima jawaban tersebut. Ini bisa membuat mereka merasa dihargai dan dipahami, bahkan jika jawaban tersebut kurang memuaskan. Orang sering merasa cemas ketika memberikan jawaban yang kurang memuaskan, dan ini dapat tercermin dalam gerakan mata dan ekspresi wajah. Kontak mata yang tetap stabil dapat membantu mengatasi ketegangan dan memberikan kesan keberanian dalam menghadapi situasi tersebut. Tatap mata juga mencerminkan empati. Ini menunjukkan bahwa Anda peduli dengan perasaan dan reaksi orang lain. Ini penting untuk menciptakan hubungan yang penuh empati dan peduli. Kontak mata adalah bentuk komunikasi nonverbal yang kuat. Terkadang, pesan nonverbal dapat lebih kuat daripada kata-kata, dan menatap mata seseorang bisa menjadi cara untuk mengekspresikan lebih banyak tentang perasaan dan niat Anda dalam komunikasi. Penting untuk diingat bahwa efektivitas kontak mata dalam situasi ini tergantung pada konteks dan dinamika hubungan dengan orang yang Anda bicarakan. Terlalu intens atau terlalu lama menatap mata seseorang bisa membuat mereka merasa tidak nyaman, sehingga perlu menjaga keseimbangan yang menghormati perasaan dan batasan individu. Kelima, buat orang lain merasa dibutuhkan saat Anda meminta bantuan. Membuat orang lain merasa dibutuhkan saat Anda meminta bantuan adalah suatu keterampilan sosial yang penting dan bisa meningkatkan hubungan antar manusia. Ketika Anda meminta bantuan, jelaskan dengan jelas mengapa Anda membutuhkan bantuan mereka. Tunjukkan bahwa Anda menghargai pengetahuan, keterampilan, atau pengalaman mereka dalam konteks tertentu. Misalnya, Anda bisa berkata, "Saya tahu bahwa Anda sangat ahli dalam masalah ini, jadi saya ingin meminta saran Anda." Saat Anda meminta bantuan, selalu berbicara dengan hormat. Gunakan kata-kata sopan dan penuh apresiasi. Misalnya, "Saya sangat menghargai bantuan Anda dalam hal ini." Ketika orang lain memberikan bantuan atau saran, dengarkan dengan tulus. Tunjukkan bahwa Anda menghargai kontribusi mereka dan berterima kasih atas waktunya. Ketika Anda meminta bantuan, cobalah untuk memiliki pertanyaan atau permintaan yang spesifik. Ini akan memudahkan orang lain dalam memberikan bantuan yang dibutuhkan, dan mereka akan merasa bahwa kontribusi mereka sangat berarti. Jika Anda terlalu sering meminta bantuan, orang mungkin merasa terbebani atau kurang dihargai. Cobalah untuk memilih waktu dan kesempatan yang tepat untuk meminta bantuan. Setelah Anda menerima bantuan atau saran, pastikan untuk mengucapkan terima kasih dengan tulus. Ini akan membuat orang lain merasa dihargai dan lebih bersedia membantu Anda di masa depan. Ketika memungkinkan, tawarkan bantuan atau dukungan balik kepada orang yang telah membantu Anda. Ini akan menciptakan hubungan yang saling menguntungkan dan saling peduli. Ingatlah bahwa cara Anda berkomunikasi dan berinteraksi dengan orang lain akan memengaruhi bagaimana mereka merasa dibutuhkan dan apakah mereka bersedia membantu Anda. Kesopanan, rasa hormat, dan sikap tulus sangat penting dalam menciptakan hubungan yang positif dan saling mendukung. Terima kasih banyak telah menonton video ini. Saya harap Anda menemukan konten ini bermanfaat dan menginspirasi. Jika Anda menikmati video ini dan ingin melihat lebih banyak konten sejenis, jangan lupa untuk berlangganan saluran kami. Dengan berlangganan, Anda akan selalu mendapatkan pembaruan tentang video baru yang akan datang. Jika Anda punya pertanyaan atau komentar, jangan ragu untuk meninggalkannya di bagian komentar di bawah. Saya sangat menghargai interaksi Anda dan akan berusaha menjawab sebanyak mungkin. Juga, jika Anda memiliki teman, keluarga,
atau rekan kerja yang mungkin tertarik dengan topik ini, jangan lupa untuk berbagi video ini dengan mereka. Semakin banyak orang yang mendapatkan manfaat dari konten ini, semakin baik. Terima kasih sekali lagi atas waktu dan perhatian Anda. Saya berharap dapat berbicara dengan Anda lagi dalam video berikutnya. Sampai jumpa.